Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali saya Zaki Puadi dan saya akan menyampaikan refleksi saya perjalanan selama semester saya terhadap topik yang ketiga yaitu terhadap topik listening. Pada topik ini saya pernah membaca buku karena Dr. Bono itu Beautiful Mind, sebuah buku yang menggait kita untuk bagaimana dapat menjadi sebuah pribadi yang menarik tidak hanya dari segi penampilan namun juga akal. Dan pada salah satu buku itu di salah satu halamannya Edward de Bono berkata bahwasanya untuk menjadi menarik kita harus menjadi tertarik. Dan ini adalah salah satu kalimat yang tiba-tiba saya teringat ketika saya mendapatkan materi mengenai listening. Dan juga ketika saya membaca di textbook bagaimana sebuah tujuan utama dari proses listening, proses. Karena dalam buku itu di textbook berkata bahwasanya tujuan dari listening bukan sekedar transferring data, bukan sekedar transferring ide dari speaker kepada listener, tapi tujuan dari adanya proses mendengar adalah untuk mencapai achieve a common understanding ataupun untuk mencapai tujuan bersama. Mendengar adalah sebuah proses di mana speaker dan listener bekerja sama untuk mencapai common understanding, sebuah pemahaman bersama. Dan jika boleh dibilang salah satu teori ilmiah ataupun konsep pembelajaran yang menurut saya pribadi sangat berbekas terhadap diri saya adalah tujuan sebetulnya mengapa kita harus mendengar, tujuan sebetulnya mengapa orang lain pun harus mendengar. Dan akhirnya ketika kita tahu tujuan kita mendengar pun untuk apa, kita bisa kita bisa tahu sebetulnya kita ingin menyampaikan pun untuk apa, untuk memberi pemahaman bersama sehingga mungkin kita pun dapat memberikan bahasa-bahasa yang lebih cocok, yang lebih oke gitu, bagi seseorang yang mendengarkan dengan harapan seseorang tersebut dapat mendapatkan pemahaman bersama yang lebih baik. Dan saya pun mendapati berdasarkan buku yang sempat saya baca yang How to Have a Beautiful Mind, meskipun ini mendengar tapi memahami bersama, mencapai pendengaran bersama bukan berarti dua pihak tersebut harus menerima ataupun setuju bersama akan suatu hal. Karena mungkin di sana adanya sebuah perbedaan nilai. Ketika kita sudah sama-sama memahami akan suatu kondisi, tapi karena adanya perbedaan nilai, kita satu pihak menerima nilai tersebut, menerima kondisi tersebut, dan satu pihak menolak kondisi tersebut meskipun kedua pihak tersebut telah mencapai kondisi yang sama. Dan ini pula yang menjadikan saya pribadi lebih baik dalam dunia profesional karena saya menyadari dalam mendengar tujuan kita adalah untuk mencapai common understanding, untuk mencapai tujuan pemahaman bersama. Namun ketika kita tidak mendapatkan feedback, kita tidak mendapatkan hasil yang harapan meskipun dengan telah menerapkan information management, meskipun telah dengan menerapkan bagaimana verbal communication, tapi ada batasan-batasan, ada batasan-batasan, adapun nilai-nilai yang kita tidak bisa ubah dari diri seseorang. Dan itu lebih menempatkan diri saya untuk mempersiapkan diri bahwasanya tidak memungkinkan selalu adanya penerimaan, tapi mungkin saja terjadi adanya beberapa penolakan-penolakan meskipun kita telah mencapai sebuah konsep pemahaman bersama. Dan di sini pula dijelaskan bahwasanya ketika saya mengenai kelas ada tahapan-tahapan bagaimana seorang tuh dapat mencapai common understanding, dapat mencapai konsep pemahaman bersama. Dimulai dari menerima, dari receiving, kemudian kita mencoba uh, understanding akan hal tersebut, learning bagaimana kita coba depict, meng-uncode dari message tersebut dan mencoba mengingat dan juga akhirnya membangun sebuah konsep sementara, pemahaman sementara melalui di fase evaluating dan akhirnya dapat merespon hal tersebut. Dan ketika saya baca di buku bahwasanya 5 hal tersebut terjadi dalam sebuah proses yang simultan, dalam hal yang sekali lagi dalam proses yang bersamaan kita menerima saat yang bersamaan, kita mendengar saat yang bersamaan, kita juga mencoba memahami, mengevaluasi dan merespon pada saat yang hampir bersamaan. Dan itu yang membuat saya takjub sebetulnya akan fungsi otak kita dan takjub akan sebetulnya fungsi bagaimana kita dapat mendengar. Dan di sini pun dijelaskan ketika Bapak menjelaskan bagaimana sebetulnya proses-proses hambatan yang dapat terjadi ketika kita sedang berusaha untuk mencapai pemahaman bersama, baik dari sisi listener maupun baik dari sisi speaker. Itu utamanya dari sisi listener dapatnya terjadi distraksi, dapatnya terjadi bias dan juga lack of appropriate focus dan juga premature adjustment dan juga hearing impairment. Nah, hal-hal ini yang sebelumnya sempat Bapak jelaskan kepada saya menjadi catatan-catatan kecil. Sebetulnya saya pun sadar hal ini yang sebetulnya sering saya lakukan dalam dan yang akhirnya menghambat saya untuk mencapai pemahaman bersama. Baik dari segi komunikasi harian maupun komunikasi resmi dalam sebuah rapat yang akhirnya
menghasilkan keputusan penting ataupun sederhana komunikasi dalam kelas. Ketika sebuah dosen ingin menyampaikan sebuah materi kepada muridnya, bukan untuk transferring data kepada murid, tapi bagaimana si murid dapat mencapai pemahaman yang sama yang dipahami dengan dosennya. Dan ternyata dari sisi saya sebagai murid yang dapat mencegah saya untuk memahami hal yang ingin dosen saya sampaikan untuk dapat menghambat saya dapat mencapai makom yang sama, dapat mencapai posisi yang sama. Saya standing melihat sebuah konsep yang sama yang dilihat oleh dosen saya itu melalui distraksi ataupun melalui tidak adanya fokus yang saya tempatkan secara serius ketika saya dalam proses memahami tujuan bersama. Karena ya pun awalnya saya mendengar bukan hanya sekedar mencapai tujuan memahami bersama, tapi yang saya sadari awalnya saya hanya menyadari bahwasanya mendengar itu hanya sekedar proses transferring data, tapi ternyata mendengar jauh lebih dari itu. Dan ini bagaimana konsep ini hal-hal yang yang telah saya pelajari sebelumnya dapat mempersiapkan diri saya lebih baik lagi dalam dunia profesional, terutama dalam dunia kerja juga setelah saya selesai melalui semester 8 nanti, yaitu saya jadi tahu bagaimana saya harus dapat menetapkan niat dan tujuan yang tulus ketika saya mendengar. Jadi mendengar bukan untuk menjawab, tapi mendengar untuk mencapai pemahaman bersama, untuk kemudian kita coba olah terlebih dahulu, untuk kemudian kita coba remembering, kemudian kita coba evaluating, dan baru kita merespon. Dan hal-hal itu yang dapat mencegah kita dari sifat arogan. Dan juga dengan sadar karena saya tahu apa saja hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses tujuan untuk mencapai a common understanding antara speaker dan listener. Saya dapat dari sisi saya sebagai listener nanti, saya dapat mengurangi distraksi dan juga menjauhi bias dan prematur judgment yang mungkin bisa saja secara tidak sengaja saya terapkan kepada speaker yang sedang saya komunikasi. Dan mungkin itu sedikit banyaknya hal yang saya pelajari dari tujuan pun dari niat, dan utamanya terhadap konsep ilmiah mencapai common understanding. Jadi saya tahu sebenarnya bagaimana apa sih tujuan mendengar itu, dan saya harap saya dapat mempelajari ini dan menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih.